Oke, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi di video hari ini gue bakal membuat konten Q&A ya teman-teman. Jadi ini pertama kali di channel gue konten Q&A ya, karena sebelumnya gue belum pernah sama sekali bikin konten Q&A di channel gue. Oke, sebelum masuk ke videonya teman-teman, alangkah baiknya klik tombol subscribe, dan kalau teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like dan juga aktifkan lonceng bella supaya nggak ketinggalan dari video-video terbaru dari gue. Oke, so langsung aja. Oke teman-teman, jadi gue pengen lihat komentar-komentar pertanyaan dari teman-teman semuanya, karena gue udah post di Facebook waktu itu 1 hari yang lalu. Gue udah post di Facebook ya. Oke, kita langsung aja lihat postingan gue. Udah berapa yang komen ya, udah berapa yang komentar. Oke, nah di postingan sini ya. Nah di sini gue memposting Q&A. Yuk saya akan membuat. Teman-teman silahkan berikan pertanyaan-pertanyaan yang positif ya dan bisa bermanfaat buat kalian. Dan di sini gue minta pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman semuanya, dan akhirnya banyak yang memberikan pertanyaan. Ada 31 komentar ya. Langsung aja kita dari yang pertama ya, kita baca pertanyaan dari yang pertama. Oke, yang pertama dari Renaldi X Gens ya. Kapan pertama nge-YouTube? Oke, kapan pertama nge-YouTube? Gue tuh awal nge-YouTube pas dari SMP ya, kelas 8 SMP tuh gue awal banget nge-YouTube ya. Oke lanjut dari Wak Daus Firdaus. Kenapa ingin jadi YouTuber? Kenapa ingin jadi YouTuber? Pasti semua orang pengen banget, cita-citanya pengen menjadi orang sukses kan. Gue kenapa ingin jadi YouTuber? Karena gue pengen banget bahagiain orang tua gue, dan bisa menjadi orang sukses, dan bisa melihat saudara-saudara gue senang melihat gue sukses. Itu yang gue pengen mau jadi YouTuber. Oke lanjut dari Kolik Blast. Tujuan ingin nge-YouTube adalah gue pengen banget terkenal, dan channel gue bisa ramai, banyak penggemarnya, dan bisa seperti biasa. Itu intinya, yang paling intinya gue bisa banggain orang tua gue, dan bisa melihat semua orang senang melihat gue perjuangan gue di YouTube sukses. Itu yang gue pengen mau, tujuan ingin nge-YouTube. Oke lanjut dari Sutarjo. Udah menghasilkan uang dari YouTube belum? Kalau menghasilkan uang, gue belum sama sekali. Gue megang uang penghasilan dari YouTube ya, karena di umur gue ini gue masih 16 tahun, dan gue itu belum punya KTP sama ATM ya teman-teman. Jadi itu gue nggak mikirin dulu nih uang. Yang gue pikirin dulu tuh channel gue supaya ramai gimana, dan gue harus upload video terus supaya ramai channel gue, banyak penggemarnya dan banyak setianya untuk menonton video-video gue ya teman-teman. Nanti ketika kita sudah ramai channel kita, nanti duit bakal ngalir sendirinya teman-teman. Yang penting teman-teman konsisten dulu, pasti bisa untuk membangun channel kita supaya ramai. Oke lanjut dari Asep Gilang R. Kenapa harus YouTube? Karena ini dari SMP impian gue pengen jadi YouTuber ya, karena gue terinspirasi dari YouTuber dulu 2016 tuh. Dulu YouTuber dulu tuh belum ada YouTuber kayak giveaway gitu kan, karena di YouTube itu adalah dunia kita untuk berkarya, karena dulu YouTuber dulu tuh dia tuh menunjukkan karya, bukan kayak sekarang kan. Kalau sekarang tuh YouTuber tuh pada giveaway buat ramein channelnya. Kalau YouTuber dulu kan cuman menunjukkan karya dia, ini karya dia, dan biarkan orang lain menilai. Oke lanjut dari Lee. Apa yang ingin kamu lakukan setelah sukses di YouTube? Yang pertama, hal pertama pengen berangkatin haji umroh orang tua gua. Itu yang paling pertama. Yang kedua, gue bisa melihat saudara-saudara gua datang ke rumah gua, melihat perjuangan gua sukses di YouTube, dan mereka senang dengan perjuangan gue di YouTube. Itu yang gue pengen mau. Dan yang ketiga, teman-teman gue pada datang ke rumah gue dan melihat perjuangan gue sukses di YouTube, dia senang. Itu cuma 3 doang. Oke lanjut dari Ismail bin Mail. Dapat penghasilan pertama dari YouTube berapa? Penghasilan gue sih belum pernah ya, kan tadi gue udah jelasin penghasilan gue belum pernah sama sekali dari YouTube. Tapi sih gue kata temen YouTube gue itu kira-kiranya per bulan tuh dibayar 1.300.000, karena kita kalau pengen cairin duit dari YouTube itu kita harus ngumpulin $100 ya, kira-kira 1.300.000 lah.
Oke lanjut. Dari Samil, kenapa nggak jadi tiktokers? Karena gua belum pede banget untuk goyang-goyang depan kamera kayak gitu, belum pede banget ya teman-teman. Karena gue pengen buat yang simpel-simpel aja bikin kontennya, kita taruh kamera sini terus kita makan mukbang ASMR, itu yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Oke lanjut. Dari Dits NYX ya, kenapa harus WeChat namanya? Oke, gue bakal jelasin nih kenapa harus WeChat namanya. Karena waktu SMP itu kelas 9 ada seorang teman gue, ketika bertemu dengan gue dia selalu mengucapkan memanggil gue WeChat, dan gue nggak tahu itu WeChat itu apa dulu, karena dulu nama channel gue WeChannel, dan ternyata gue baru tahu dari WeChat, nama WeChat ini adalah singkatan dari WeChannel. Temen gue manggil kayak gitu ya. Ini gue baju bikin WeChannel ya. Oke, dan akhirnya terbitlah WeChat tahun sekarang ya. Sekarang. Oke lanjut ke Adityano, kenapa subscriber gua nggak naik anjing? Gua udah collab sama lu 2 tahunan, malah orang lain yang naik, asulah men. Ini adalah suatu perbandingan. Ketika kita kagak fokus ke YouTube ya begini hasilnya, sia-sia. Ini Adityano adalah temen SMP gua, waktu itu udah selalu ikut ngebantu membuat konten di channel gua ya. Dan padahal dia punya channel sendiri, tapi dia nggak fokusin ke channel dia, dan dia malahan untuk ngebantu gua untuk membuat konten di channel gua. Ini gua salut banget sama Adityano, dia selalu ngebantu gua untuk membuat kontennya. Kenapa subscriber dia nggak naik-naik? Karena dia nggak fokus banget ke YouTube ya. Ini ada suatu perbandingan. Ketika kita kagak fokus banget ke YouTube dan kagak fokus banget untuk membangun channel kita, ya hasilnya bakal kayak gini, bakal sia-sia. Oke lanjut. Dari Billy, kalau udah besar jangan lupa yang di bawah seluruh. Pasti, itu pasti. Karena ketika gua udah sukses, udah meninggi, jangan lupa sama daratan cuy. Karena kita juga pernah mengalami di daratan. Maksudnya itu kita pernah menjadi orang yang susah, menjadi orang biasa, seorang sederhana. Dan ketika kita sudah sukses, kita jangan untuk melupakan pengalaman kita waktu menjadi orang susah. Itu intinya. Oke lanjut. Dari Rai, buat next kedepannya mau botak gak? No, gua nggak mau botak. Lanjut. Dari Ahmad Suhudi Habib, makanan terpedas yang lu rasain waktu mukbang wi. Makanan terpedas yang lu rasain waktu mukbang. Oke, waktu itu gua collab itu gua mukbang itu senampan itu mie Korean spicy chicken itu plus bon cabe cuy. Plus bon cabe itu senampan kan gede batu ya, itu plus bon cabe itu gua mukbang sama temen gua tuh makan. Itu pas selesai kontennya tuh tiba-tiba perut gue sakit, panas di lambung kan, panas banget cuy di sini. Dan akhirnya gue pulang dari rumah temen gue karena bikin kontennya itu di rumah temen gue. Dan pas gue pulang ke rumah, gue langsung makan jeruk cuy, biar segeran dikit, makan buah-buahan ya biar segeran dikit di lambung, di perut nih. Soalnya panas banget ini perut cuy pas itu. Oke lanjut, kita langsung lihat postingan di komunitas YouTube gue ya, karena gue posting juga di komunitas YouTube gue di channel gue. Oke kita lihat. Oke yang like udah 11 ya, udah lumayan banyak nih. Oke kita lihat komentarnya. Oke yang pertama dari Usin 2020 live, simple banget ya. Oke stay terus ya Usin 2020, stay terus, nanti gue bakalan live mabar sama teman-teman semuanya. Oke lanjut dari Hana si Gamers, semoga abang sukses, amin. Hashtag weekend kena. Oke lanjut ke Jahara Nurrohma, abang terinspirasi dari youtuber siapa sampai bikin YouTube, saat kelas berapa bikin YouTube, dan ceritakan perjalanan abang dari 0 sampai 4000 sub. Oke jadi gue tuh terinspirasi sama youtuber dulu, karena youtuber dulu itu udah tuh menunjukkan karya sebenarnya, dan orang lain menonton videonya dan orang lain menilai videonya. Kan ada perbedaan. Kalau youtuber sekarang itu banyak banget untuk naik down channelnya, itu udah melakukan giveaway biar channel dia itu ramai dan juga subscriber itu ramai ya. Dan perjalanan gua di YouTube ini mencapai 4000 sub itu pertama dari SMP itu gua belum bisa ngedit ya. Waktu SMP gua belum bisa ngedit karena dulu gua belum tahu apa-apa tentang YouTube, belum tahu apa-apa tentang dunia editor ya. Jadi gue tuh pas upload
ke YouTube tuh pertama kali gua tanpa diedit ya. Jadi gua tuh rekam di PC di warnet ya, gua rekam game Roblox, gua lagi main game Roblox tuh, dan gua langsung upload ke YouTube. Maklum lah channel gua dikatain sampah sama temen gua dulu ya, maklum. Dan akhirnya ada perubahan, gue bisa ngedit walaupun editan gue tuh simple, nggak kayak lucu-lucu banget kayak youtuber lain kan bikin apa tuh editan lucu, kayak misalnya ada backsoundnya lucu, terus efek soundnya kayak gimana gitu lucu-lucuan. Ini gue editan gue simple karena gue capek cuy, gue yang bikin konten tuh, kapan tuh memikirkan buat konten apa, dan juga gue yang edit juga, gue yang memikirkan buat konten apa. Jadi capek gue cuy, tapi gue nggak mau menyerah, gue harus berusaha terus ya untuk membangun channel gue. Dan akhirnya pas STM, pas naik ke sekolah jurusan tuh, sekolah paling tinggi jurusan, gue pas naik STM kelas 1 itu pas semester 2 pas bulan puasa itu gue langsung fokus banget ke YouTube. Gue bikin konten tutorial pemula ya, kayak misalnya membuat thumbnail, membuat banner tuh, gue fokus banget ke YouTube tuh pas bulan puasa ya. Oke, sampai sini saja konten Q&A nya. Kalau misalnya ada kesalahan kata yang gua tadi ucapkan, mohon dimaafkan ya teman-teman, mohon dimaafkan. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga komen supaya next konten selanjutnya konten apa. Oke, bye, enjoy.